Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Menko sudah hadir, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Selamat Pak. siang. Iya. Langsung saja yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan program strategi peningkatan kesejahteraan desa yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Kepada Bapak Muhadjir Effendi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden DPP APEDI, Bapak Muhammad Irfan. Salam Pak. Bapak Sabdo Yusmintiarto. Maaf kalau saya salah sebut. Para pembicara yang terhormat, Pak Slamet dari Unpad, Pak Ngakib dari Ketua Porang Indonesia. Ini Porang ini namanya sedang menjadi perhatian saya ini. Dan Deputi 2 Kemenko PMK, Pak Mayor Jenderal Dodi. Senang sekali saya siang hari ini bisa bertemu muka walaupun melalui virtual para pengurus APEDI dan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kedua, tentu saja tema besar yang diangkat oleh APEDI pada pertemuan ini sangat menarik, sesuai dengan program dari pemerintah yang sebetulnya sudah dicanangkan sejak pemerintahan periode pertama Kabinet Kerja, yaitu waktu di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi dan Pak JK, dan sekarang dilanjutkan dengan Kabinet Kerja periode kedua, yaitu di bawah Presiden Pak Joko Widodo dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Di halaman layar kelihatan, itulah agenda pembangunan nasional 2020-2024. Yaitu misinya ada 9. Yang paling atas adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia, yang itu merupakan tanggung jawab dari Kemenko PMK. Kemudian struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Kemudian pembangunan yang merata dan berkeadilan, ini juga merupakan bagian tugas dari Kemenko PMK untuk membangun pemerataan, karena itu indikator makro dari keberhasilan program pembangunan manusia adalah sampai seberapa kesenjangan ini bisa diatasi. Yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kelima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, ini juga tugas Kemenko PMK. Kemudian menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 7, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga. Ke-8, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dan yang terakhir adalah sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Nah, yang terakhir ini saya kira sinergi pemerintah daerah inilah terutama merupakan titik masuk atau entry point dari pembangunan sektor pedesaan melalui yang lebih khusus lagi yang desain teknokratiknya itu di bawah Kementerian Desa dan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, pembangunan daerah tertinggal. Ya. Kemudian dari visi itu Presiden memberikan arahan ada 5 poin, ya, titik penekanannya itu paling atas pembangunan SDM, kemudian pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya adalah infrastruktur pedesaan, pembangunan juga gitu, SDM juga gitu, SDM pedesaan, kemudian penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Nah, transformasi ekonomi ini juga merupakan hal yang saya kira sangat terkait dengan upaya kita untuk memajukan pedesaan di sektor ekonomi. Kemudian ada 7 agenda pembangunan yang sekarang dikerjakan oleh pemerintah
pemerintah, yaitu ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Ketahanan ekonomi. Karena itu sekarang kita sedang menggalakkan berbagai macam upaya, termasuk pembangunan food center di beberapa titik. Itu adalah upaya kita untuk membangun ketahanan ekonomi. Kemudian pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, terutama pembangunan infrastruktur, kita harapkan akan semakin memperpendek jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang mendapatkan akses dengan yang tidak mendapatkan akses pembangunan, termasuk sumber daya pembangunan, termasuk di situ ada permodalan, ada teknologi, ada alat peralatan, dan seterusnya. Itu bisa ditutup dengan pengembangan wilayah. Kemudian SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, kemudian lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan yang terakhir adalah stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik. Itu 7 agenda pembangunan yang sedang dirancang oleh pemerintah. Tentu saja dari beberapa poin ini tidak ada yang spesifik mengacu kepada pembangunan desa, tetapi masing-masing menteri yang bertanggung jawab di bidangnya harus bisa menerjemahkan visi dan misi Presiden, termasuk arahan dan kemudian agenda ini untuk diformulasikan sedemikian rupa sehingga betul-betul landing, betul-betul mendarat di tanah, tidak hanya melambung-lambung di awang-awang, dan itu adalah merupakan tugas dari Kementerian Teknis. Sedangkan Kemenko PMK itu sifatnya mengkoordinasi, tugas mengkoordinasi saja, yaitu koordinasi antar kementerian yang terkait, ya. Karena itu bukan Kementerian Teknis. Ya. Perlu diketahui Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pengurus dan anggota APD yang saya banggakan, bahwa ada 7 kementerian yang di bawah Kemenko PMK, yaitu pertama Menteri Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Desa, Pembangunan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di samping itu ada beberapa lembaga pemerintahan yang juga di bawah koordinasi Kemenko PMK, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional, BPOM, kemudian BPJS Kesehatan, dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Itulah wilayahnya sangat luas, peranannya adalah untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, baik ketika masih berada di meja sebagai formulasi kebijakan, maupun ketika sudah berada di lapangan, diimplementasikan menjadi implementasi kebijakan. Saudara sekalian, kebijakan dan strategi dalam RPJM 2020-2024 ya, yang berkaitan dengan desa, yaitu percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial. Jadi perubahan bentuk kehidupan sosial di pedesaan, dari yang belum maju menjadi maju, dari yang sudah maju menjadi lebih maju. Kemudian juga transformasi ekonomi, budaya, yang didukung oleh satu, tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif. Yang dimaksud inklusif di sini adalah multi akses, di mana tidak ada diskriminasi antara desa kota, kemudian juga tidak ada diskriminasi di dalam mendapatkan hak-haknya, termasuk hak politik, hak partisipasi di dalam mengambil keputusan, kemudian hak untuk mendapatkan akses pelayanan publik, termasuk akses untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari skema baik itu APBN maupun non APBN dan seterusnya. Kemudian penetapan batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital,
dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDes bersama dan seterusnya. Ini saya kira yang tiga inilah yang menjadi perhatian dari APD kalau ingin mengambil peranan besar dan bermakna di pedesaan dengan memanfaatkan target-target kebijakan RPJM 2020 untuk desa, yaitu desa wisata, desa digital. Sekarang dalam kaitan dengan COVID ada desa tangguh, mungkin juga desa sehat. Pokoknya yang baik-baik tempelkanlah menjadi menjadi sebutan penyerta dari desa. Kemudian peningkatan pelayanan dasar desa, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa, termasuk membiayai pendampingan lokal desa. Ini saya yakin pengurus dan anggota APD juga sangat mendapat perhatian terhadap masalah dana desa ini ya. Jumlahnya semakin besar. Hanya memang kemudian selama COVID ini dana ini tidak bisa digunakan seperti mestinya karena harus direalokasi dan redistribusi untuk penanganan COVID. Ya, mudah-mudahan untuk tahun 2021 nanti sudah bisa digunakan sesuai dengan tujuan. Akan tetapi untuk semester pertama 2021 nanti dana desa ini tetap masih sebagian besar akan digunakan untuk penanganan COVID-19 terutama dalam bentuk bansos, yaitu bantuan tunai desa. Ya. Jadi Presiden masih tetap menetapkan supaya dana desa untuk semester pertama paling tidak 2021 itu masih digunakan untuk sebagian besar untuk bansos pedesaan. Yang terakhir penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan serta pembinaan pengawasan desa. Ini memang dengan adanya anggaran yang sangat besar di desa-desa, ini memang kemudian peranan kecamatan menjadi tidak terlalu kuat seperti dulu ya. Kenapa? Karena dari segi anggaran, sekarang anggaran camat itu jauh lebih sedikit dibanding yang dimiliki kepala desa. Anggaran camat itu paling satu tahun hanya sekitar 300 sampai 400 juta. Sementara desa itu bisa mendapatkan dana antara 1 sampai 2 miliar per tahun. Jadi sekarang jadi kepala desa itu lebih gagah daripada camat gitu. Kalau diukur dari jumlah anggaran yang harus dikelola gitu. Dan saya sudah tanya kepada camat-camat memang benar. Sekarang camat-camat itu kalau sudah datang ke desa nggak terlalu pede karena orang akan bilang dia kan nggak punya duit, ngapain datang ke sini gitu. Sementara kepala desanya punya dana miliaran. Dan ini perlu pengawasan, perlu penataan yang baik, gitu. Dan juga diupayakan dana desa itu jangan sampai keburu keluar dari desa, harus diputer di desa itu untuk bisa mendapatkan nilai tambah, bisa menghasilkan value added-nya, nilai tambah, dan kemudian nilai itu bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh warga pedesaan. Karena itu saya kira tanggung jawab APD bukan menyedoti anggaran yang ada di pedesaan itu, tapi bagaimana dana di pedesaan itu berputar di desa masing-masing sampai betul-betul mendapatkan nilai tambah yang optimal gitu ya. Jangan sampai kemudian malah datang untuk berbagai macam program-program yang sebetulnya itu menghisap anggaran yang ada di desa-desa itu. Karena itu peranan APD harus betul-betul ditata benar gitu, jangan sampai APD menjadi bagian dari pelaku bisnis yang selama ini disebut dengan rent seeker itu. Jadi ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai APD ikut memperbanyak jumlah pelaku-pelaku bisnis rent seeker, pemburu rente. Dia tidak keluar keringat tapi maunya dapat untung. Rusaknya negara ini salah satunya adalah terlalu banyak pelaku bisnis rente. Dan ini karena itu upaya kita untuk memotong bisnis rente ini adalah dengan pemberdayaan UMKM, yaitu usaha menengah, kecil, dan mikro di sektor real terutama, bergerak di sektor real dan terus harus betul-betul bisa menggerakkan ekonomi dengan nyata, tidak bisa hanya diukur dari angka-angka yang sebetulnya itu tidak ada. Saudara sekalian, saya sangat optimis dengan keberadaan APD ini untuk bisa memberikan peranan-peranan yang bermakna untuk desa kita, karena ini adalah suatu visi presiden yang belum pernah
dilakukan oleh Presiden sebelumnya. Dan ini adalah merupakan tindak lanjut dari visi Presiden Jokowi yang awal periode menyampaikan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran itu. Jadi dengan konsep membangun Indonesia dari pinggiran, itu dimulai dengan wilayah terluar, terbelakang, dan 3T ya. Ada yang terluar, tertinggal, dan terbelakang. Itu harus dimulai. Dan saya yakin sebagian besar itu basisnya adalah di desa. Karena itu dengan adanya Abadi, saya berharap bisa betul-betul menjadi penghubung, menjadi resource linkers, ya. Jadi penghubung sumber-sumber yang dibutuhkan oleh pedesaan, yang digunakan untuk memajukan desa, itu saya kira bisa dimainkan peranannya bisa dimainkan oleh Abadi ini. Kalau ada desa sebetulnya sangat potensial dan kemudian membutuhkan teknologi tepat guna misalnya, maka Abadilah seharusnya yang memberikan ilham kepada desa itu sampai kemudian desa itu warganya betul-betul bisa mengadopsi teknologi itu. Kalau misalnya ada pelaku-pelaku usaha di pedesaan tidak bisa mendapatkan akses permodalan, maka Abadilah seharusnya bisa menjadi penghubung bagaimana supaya warga desa yang ingin maju tadi betul-betul bisa mendapatkan akses permodalan. Karena saudara ketahui bahwa skema-skema kredit untuk UMKM itu daya serapnya sangat rendah. Saya bukan ekonom dan tidak membidangi ini, tetapi saya bisa pastikan walaupun tanpa angka bahwa serapan berbagai macam skema kredit itu rendah. Ini salah satunya adalah menurut saya tidak pahamnya target-target sasaran dari kredit-kredit terutama untuk UMKM itu terhadap liku-liku akses untuk bisa menjangkau ke permodalan itu. Karena itulah Presiden sangat getol, tadi sudah saya lihat sampaikan tadi prioritasnya memotong mata rantai birokrasi. Dan memotong mata rantai birokrasi itu bukan sekarang saja ya diwacanakan Presiden, sebetulnya sejak awal periode beliau telah mencanangkan tentang pentingnya memotong mata rantai birokrasi, karena itu ada debirokratisasi itu. Dan ini saya harap yang terakhir kepada Abadi, upayakanlah namanya Abadi, Asosiasi Pengusaha Desa, ya memang betul-betul berasal dari desa. Gitu. Jangan sampai nanti sebagian besar ternyata orang-orang kota yang kemudian mengklaim desa. Ini yang harus karena itu menurut saya harus ada kriteria yang jelas. Siapa saja yang berjalan menjadi pengurus Abadi dan siapa yang harus menjadi anggota. Gitu. Karena di Indonesia ini banyak sekali organisasi yang ternyata pelakunya bukan yang diwakili. Ngaku wakil organisasi guru, ternyata pengusaha tuanya. Gitu. Bahkan Sekwida jadi ketua organisasi guru. Ini saya kira sangat tidak nyambung. Gitu. Karena itu ya wajar kalau kemudian aspirasi-aspirasi anggotanya tidak tersalurkan karena memang orangnya bukan orang yang bidangnya. Mewakili organisasi petani ternyata tentara. Jadi di sini nggak nyambung. Karena itu mohonlah ini Abadi memberi contoh yang baik. Bagaimana kalau memang ini adalah mengproklamirkan diri sebagai asosiasi pengusaha pedesaan, harus betul-betul berasal dari desa. Harus ada kriteria yang ketat. Kalau seandainya ada keanggotaan di luar desa itu kriterianya apa? Jangan sampai kemudian hanya namanya tapi sebetulnya realitanya tidak menggambarkan itu. Saya kira itu salah satu catatan yang mungkin semacam kritik yang saya ingatkan gitu, sehingga jangan sampai nanti organisasi ini bias dari fungsi atau tujuan mulia yang awal gitu ya, karena karena tentang identitas, konstruksi atau pendefinisian dari status, peran dan fungsinya itu masih belum harus perlu dipertajam agar betul-betul nanti bisa memainkan peranan yang baik. Selagi selamat Abadi, saya akan dukung selama Abadi memang betul-betul punya niat yang baik, kemauan yang gigih untuk memajukan desa. Karena untuk memajukan Indonesia tidak ada pilihan lain adalah harus memajukan desa. Dan harus diingat fenomena COVID ini yang terjadi bukan urbanisasi,
tapi malah yang terjadi ruralisasi. Banyak sekali pekerja-pekerja harian, pekerja-pekerja tidak tetap di kota-kota sekarang pada pergi pulang kampung. Karena itu salah satu anggaran desa sekarang digunakan untuk proyek padat karya desa. Itu adalah untuk memberikan kesempatan kerja, terutama mereka yang pulang kampung, para yang setelah di kota kehilangan pekerjaan, tidak ada pilihan lain, kemudian harus pulang kampung. Dan saya turun ke beberapa desa, saya lihat masih sedikit sekali desa-desa, baik itu pimpinannya maupun musyawarah desanya, lembaga musyawarah desanya, mampu betul-betul merumuskan apa itu real need, kebutuhan nyata desa. Kebutuhan nyata desa. Yang dirancang biasanya masih banyak yang sifatnya feel need, kebutuhan yang dirasakan, bukan kebutuhan yang betul-betul nyata, yang sesungguhnya, bukan real need. Contoh misalnya begini, ada suatu desa yang nggak pernah ada airnya tapi bikin parit, paritnya di beton, gitu. Padahal itu belum tentu setahun sekali dilewati air. Ini kan sangat lucu. Gitu. Kenapa? Ya memang karena proyeknya untuk padat karya, untuk memberikan kerjaan. Ya memang itu untuk memberikan kerjaan, untuk terutama yang nganggur akibat COVID. Tapi bukan berarti kemudian dibangun sembarangan, tidak ada fungsinya. Dan ini saya kira kalau APD bisa ikut memberikan keterlibatan ini, saya kira akan baik. Oh iya, saya lupa, saya perlu sampaikan pesan Presiden yang penting ini. Saya kira ini terkait betul dengan APD, yaitu Presiden meminta supaya ada semacam korporasi petani, jadi farming corporation ya. Jadi korporasi, bukan koperasi ya, korporasi petani. Jadi supaya APD bisa memfasilitasi dan mempelopori, misalnya ada one product, one village, atau one village, one product, satu kota, satu desa, satu produk. Kemudian tadi desa wisata. Desa wisata itu ya APD jangan hanya mendorong supaya desa jadi mempersolek diri menjadi desa wisata. Justru APD mestinya mengambil posisi di sektor yang lebih hulu ya, di sektor yang lebih hilir maksud saya. Misalnya bagaimana mempromosikan desa itu, kemudian bagaimana mengkoneksikan desa yang wisata itu dengan jaringan pariwisata, baik pariwisata lokal, nasional maupun regional maupun internasional gitu. Kan sekarang itu untuk membuat sebuah objek wisata mendunia itu tidak sulit gitu kan. Objek wisata yang semula dikira sepele-sepele tiba-tiba menjadi mendunia. Misalnya di Malang itu ada anak-anak mahasiswa itu yang iseng mengecat ada suatu desa daerah kumuh yang kemudian ditata sedemikian rupa, diberi cat warna-warni. Itu mendunia itu. Banyak turis yang datang penasaran ke Malang untuk melihat rumah sebetulnya itu daerah kumuh, tapi disulap oleh sekelompok mahasiswa menjadi dengan cat warna-warni menjadi kampung warna-warni. Jadi sebetulnya sederhana sekali sekarang dengan adanya teknologi dan globalisasi ini gitu. Karena saudara sekalian harus tahu ada tulisannya buku The New Normal yang ditulis oleh Roger McNamee yang sekarang istilah New Normal ini menjadi tren, itu sebetulnya dari buku yang ditulis oleh Roger McNamee yaitu The New Normal. Itu disebutkan di situ bahwa ada dua hal yang sekarang ini membuat pilihan itu tidak terbatas. Setiap orang itu sekarang punya pilihan nyaris tidak terbatas gara-gara dua. Pertama yaitu teknologi, yang kedua adalah globalisasi. Karena globalisasi itu kan bola itu kan tidak bersudut. Jadi itu sama dengan pilihan ya, pilihan-pilihan akibat globalisasi dan teknologi ini orang itu tidak bersudut. Orang bisa banyak pilihan, tidak terbatas. Gitu. Karena tadi, misalnya satu desa yang kita desain menjadi desa pariwisata, kemudian itu tidak mungkin misalnya mendunia, bukan tidak mungkin kemudian akan menjadi sebuah unggulan. Itu sangat mungkin karena teknologi dan globalisasi ini. Nah, saya kira APD harus ada lapisan dari anggota APD yang memiliki visi besar, visi ke depan, terutama untuk membawa desa-desa Indonesia itu go internasional, menjadi global. Termasuk
produk-produknya.